Kok aku nomor berapa? Lah, kakaknya juga nggak tahu. Jadi kalian sendiri yang harus ingat. Bisa nggak? Bisa ingat ya? Cuman, kak aku dari angka 2. Nah, nanti kalian simpen sampai nanti kalian sudah waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nomornya dikeluarin, ya? Nomornya dikeluarin. Artinya apa? Oh kak, aku tadi nomor 1. Nah ya, kak aku tadi nomor 2. Ya, ingat ya. Nanti habis diingat, terus disimpan dalam otak sampai nanti habis dengan firman Tuhan. Ya, setelah itu dikeluarin ya. Oke, kita mulai ya. Mulainya dari, loh, aku kok punya anak? Kenapa ini? Ada yang tidur, sakit kah? Halo Hana, nomornya Hana nanti nomor 1 ya. Nah, Hana nomor berapa Hana? 1 ya. Oke, Hana nomor 1, ingat-ingat. Ya, habis dari Hana, Cio, kemudian apa? Kelly ya, urut-urut ya. Diingat. Nomor 1 Hana kamu. 2. Nomor berapa kamu? Ya. 3. Yang ini 3. Ya. 1. Siap. 2. Kamu ingat nomor? Yang kencing. Yang kencing. Dua. Yang 1. Sebutin namanya Kak Edi. Dengar nggak? Dengar nggak? Temannya ngomong, ya kan? Ayo. 3 If. 1 Lin. Sena. 2 Sena. 3 Kristo. 1. Kristo. 3 Kristo. 1 Cing cing. 2 Alin. 3 Lois. 1 2 Elis. 2 3 Kristen. 2 Fano 2. Ya, tapi Fano 2 ya, karena habis Jessica 1, Fano 2. Marcel 3. ya, Marcel 3. Ini Tunas, C, 1 berarti ya, C. If, ini Evelyn. Ini 1, Kaila 2 bilang. 3. Udah pakai kata. 3. Kakak Ebi tadi ya? Ini 3. Caca 1. Dev 2. F 2. 3 Clinton. 1 Kenneth. 2 Kenneth. 3 Dustin. 1 Evan. Oke, Rachel 2. Rachel 2. Oke, adik-adik sudah ingat ya nomornya? Coba aku mau tes. Tes. Louis nomor berapa? 3. Benar nggak Louis nomor 3? Oleh ya, kita simpan sekarang nomornya dalam hati kalian ya. Nanti kakak panggil deh Caca, silakan maju ke depan. Kita sekarang mau mulai ibadah kita ya. Kakak nanti punya sedikit mainan ya, sedikit bermain. Kalau kakak bilang 1, kalian duduk saja diam. Kalau kakak bilang 2, kalian duduk diam. Tapi kalau kakak bilang 3, kalian bangkit berdiri. Bisa ya? Bisa ya?
Kalau satu apa? Dua, tiga. Kalian harus berdiri. Bisa ya? Ya, yuk. Coba kakak tes. Satu, dua, tiga. Yuk, mari kita nyanyikan. Mari kita nyanyikan Yesus ku panggil. Jangan diinjak rambutnya tapi sayang. Adik-adik semuanya silakan berdiri. Kita mau panggil Tuhan kita. Siapa Tuhan kalian? Namanya Tuhan Yesus ya. Yuk kita panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ya, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, setiap langkah hidup, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kakak kok kepingin ya kan mendengar suara kalian. Yuk, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dia memimpin hidupmu, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk mari kita tutup mata kita. Yuk kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul di gereja dan bisa mengikuti ibadah untuk Jumat Agung. Tolong berkati kami dan sertai kami sepanjang hari ini dan hingga esok hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, yuk kita kan punya Tuhan yang hebat, ya kan? Kita punya Tuhan yang baik dan Dia juga Tuhan yang setia. Kita mau nyanyi ya. Yesus, Tuhanku, Yesus baik. Tuhanku, Yesus setia. Hidupku aman.
Wah, waktu itu di taman safari, salah ya, di taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Berdoanya seperti apa? Kata Alkitab, dia berdoa seperti apa? Dia mencucurkan keringat. Keringatnya seperti darah. Berarti dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada yang mendengar. Kata Alkitab, bahkan Bapa di surga juga enggak mendengar. Wah, apa betul? Ya, sekarang kita mengingat kematiannya, ya. Kita akan mengingat kematiannya karena dia akan bangkit kembali, ya. Kita mau nyanyikan Yesus disalibkan karena dia cinta. Cinta kepada siapa? Kamu dan saya, ya. Karena cintanya kepadamu, Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepada
hadiah mati buat kamu dan saya. Ya, coba kita mau olahraga sedikit ya. Aku dari tadi kurang melihat tepuk tangan. Kayaknya saya butuh Kak Yuli nih. Kak Yuli. Oh, Kak Yuli. Kita panggil sama-sama Kak Yuli. tolong dong ajarin kita yang tepuk tangan itu. Oh, apa? Oh. Oh gitu. Tangannya dibuka begini adik-adik ya. Oh iya. Tangannya dibuka. Ini berarti buka. Kalau tutup gimana? Tutup ya. Ada lagunya ya, buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Nah, kalau udah bisa lebih cepat, oke? Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan. Oke, kalau udah bisa nambah berarti ya. Pinggulnya digoyang ya. Kanan kiri, ayo bergoyang. Kanan kiri, ayo bergoyang. Kanan kiri, ayo bergoyang. Kanan kiri, ayo bergoyang. Nah, udah bisa ya? Ditambahin sama tadi buka tutup tangan, oke? Buka tutup bertepuk tangan. Kanan kiri, ayo bergoyang. Kanan kiri, ayo bergoyang. Buka tutup bertepuk tangan. Tadi tangan udah, pinggang udah, kaki belum ya. Kakinya sekarang ya. Kakinya lompat depan, lompat belakang, berputar-putar. Oke, bisa ya, lompat depan, lompat belakang, berputar-putar. Lompat depan, lompat belakang, berputar-putar. Nah, kalau udah bisa ditambahin tadi dari apa? Tangan, pinggul, sama kaki. Kita coba ya. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Kanan kiri, ayo bergoyang. Lompat depan, lompat belakang, berputar-putar. Oke, terima kasih Kak Yuli. Kita semua sudah berolahraga. Yuk kita mau duduk sebentar ya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Ini ada yang tidur. Tidurnya nanti di rumah ya. Bapak udah temukan ini. Nah, tadi adik-adik, kita mau memberikan persembahan dulu ya. Mungkin bisa dibantu ya. Cincin boleh cincin. Cincin sama-sama. Oh, Pano boleh Pano ya. Pano nanti di bagian belakang, cincin di bagian depan ya. Nah, bisa ya kakaknya. Nanti kakaknya yang siapa ya Kak Isa boleh bantu Pano ya. Nanti dia ada di bagian belakang. Di bagian sini. Pano dari belakang ya. Nanti cincin dari depan. Nah, sambil mempersiapkan diri ya, kita memberikan persembahan. Kita juga akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, adik. Bapakku
kembali mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sekarang kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lampunya. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapaknya. Yesus tahu penderitaan yang akan dia hadapi, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Ya Bapa, jika Engkau mau, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendak-Ku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Pada malam itu, Yudas, salah satu murid Yesus, datang untuk mengkhianatinya. Ia menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Salam Rabi. Tidak, aku tidak akan biarkan mereka menangkapmu. Simpan pedangmu Petrus, ini semua harus terjadi untuk keselamatan umat manusia. Yesus dibawa ke pengadilan di hadapan Gubernur Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, tetapi dia tidak membela diri. Yesus tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Apakah engkau raja orang Yahudi? Ya, saya adalah raja, tapi kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Yesus dihukum mati dengan cara yang paling kejam, disalibkan di antara dua penjahat. Namun, melalui penderitaannya disalib, Yesus menanggung dosa dunia dan memberikan keselamatan bagi kita semua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Halo adik-adik, dramanya bagus nggak? Bagus kan dramanya? Bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak kita yuk. Seru ya dramanya ya. Sekarang Kayati mau adik-adik baca yang tadi Kayati baca. Ya. Halo Kak Windy.
sudah bisa baca, baca yang keras ya. Adik-adik yang belum bisa baca, dengarkan kata-katanya, oke? Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Kayaknya mau tanya nih, siapa di sini yang sudah menerima keselamatan? Saya. 1, 2, 3, 4. Kok baru 4.000 orang? Aduh, di sini tuh semuanya ada 10.000 orang. Tadi yang angkat tangan cuma 4.000. 6.000-nya ngapain? Tidur. Ya, kayak tanya sekali lagi. Nanti kalau kayak bilang, siapa yang sudah menerima keselamatan? Saya kak, gitu ya. Oke, siapa yang sudah menerima keselamatan? Saya. Selain ada drama tadi, adik-adik kan sudah terima keselamatan nih, ya kan? Nah, selain drama tadi, Kayanti mau kasih ilustrasinya supaya adik-adik lebih mengerti keselamatannya seperti apa. Tuh siapa yang memberikan kita keselamatan? Pastinya Tuhan Yesus dong, betul nggak? Betul. Tapi Kayanti mau bereksperimen. Ada yang tahu nggak eksperimen itu apa? Nggak tahu. Kita lihat aja ya. Tapi kayaknya sendirian. Sedih kalau sendirian ini capek. Kayanti perlu teman. Kayanti punya teman 2 orang. Namanya Kayla dan Ebi. Tapi Kayla dan Ebi jauh. Dipanggilnya harus dengan kencang. Adik-adik panggil dengan kencang, oke? Panggil ya, Kayla, Ebi gitu ya. 1, 2, 3. Kayla, Ebi, Kayla, Ebi, Kayla, Ebi, Kayla, Ebi, Kayla, Ebi, Kayla, Ebi, Kayla, Ebi. Kayla dan Ebi sudah datang di sini. Ini bawa apa Kayla dan Ebi? Nih kak, baju kakak tadi ketinggalan. Kayaknya harus pakai ini dulu, boleh? Boleh. Biar kelihatan cantik ya. Kalian kesini bawa apa? Bawaan alat eksperimen. Oh, alat-alat eksperimen. Nah, Ebi sama Kayla ini muridnya Kak Yanti. Kak Yanti punya murid 2. Yanti pakai kacamata dulu. Kamera siap? Siap. Foto dulu kita bertiga. Foto dulu. Ya, foto dulu. Oke, gaya. Oke, 1, 2, 3. Udah, jangan banyak foto, ya. Yanti mau eksperimen aja. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Kak Yanti punya 3 botol. Agak ribet say, tahu sini aja, ya. Kak Yanti punya botol. Ini ada tulisannya, botol apa ini? Manusia. Yang ini apa? Dosa. Yang satunya apa? Yesus. Kita mau eksperimen. Eksperimen. Jangan-jangan ini tentang virus baru seperti Mega COVID-19 atau flu kak? Masa Kak Yanti mau bikin COVID? Enggak dong, ya. Ini sesuatu yang lebih besar daripada COVID. Adik-adik siap? Siap. Nah, nanti Kak Yanti minta tolong sama Ebi untuk nuangin dosa. Nah, adik-adik, manusia itu terlahir dengan bersih, suci, tidak ada dosa. Tetapi karena manusia itu kadang-kadang keras kepala, Tuhan Yesus sudah bilang sama Adam sama Hawa, jangan makan buah itu jangan dimakan. Tapi manusia makan nggak? Makan. Akhirnya berdosa. Coba sama Ebi dituang dosanya dituang ke manusia. Coba dituang. Lihatin ya bareng-bareng ya.
lagi yang banyak dosanya nih, dosa berbohong ya. Dosa mencuri. Wah, akhirnya manusia dipenuhi dengan dosa. Wah, Kak, berubah jadi gelap. Iya, jadi gelap. Berubah jadi orang yang kayak pendosa. Tapi ada kabar baiknya. Tenang aja, tenang ya. Ada kabar baiknya. Kayla bisa pegang begini? Ika diperhatikan ya. Satu tangan aja, Kay. Biar adik-adik di depan bisa melihat warnanya. Tenang, ada kabar baik loh. Ada siapa? Tuhan Yesus. Dia turun ke dunia. Dia rela disalibkan, mati, ya, untuk menebus dosa kita. Ya, yuk kita lihat. Tuhan Yesus mau hapus dosa adik-adik. Ya, dosa kita semua ya. Kita lihat ya. Wah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kenapa nih? Warna hitamnya jadi hilang. Jadi hilang. Iya dong, Bi ya. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, Kayanti sampai di sini dulu. Kayanti mau ke laboratorium Kayanti yang lainnya. Kayanti mau eksperimen kemana-mana supaya orang-orang tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kayanti pamit dulu ya. Bye-bye. Gimana salibnya? Apa yang merah? Kenapa yang tadi ada yang kayak merah tadi? Tadi kan kayak tadi itu ya? Shalom adik-adik. Shalom. Mana baru suaranya? Shalom adik-adik. Shalom. Jadi siapa yang udah siap buat main game? Angkat tangan. Belum semua guys. Belum semua. Jadi siapa yang mau main game angkat tangannya dong yang tinggi. Oke ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan dulu ya. Boleh. Jadi bagi yang belum kenal, nama aku Esther. Nama aku Jose. Oke. Jadi pertama kita mau bagi kelompok. Ya boleh. Kita bagi. Jadi games ini bakal games kelompok. Jadi nanti adik-adik sekalian kita bakal bagi jadi 3 kelompok nih. Jadi didengerin baik-baik namanya sama Kak Esta, nanti dibacain biar tahu nih kelompoknya yang mana ya. Oke, paham semuanya? Kalau paham, angkat jempolnya. Oke, mantap. Boleh nih Kak Esta. Oh ya boleh. Ada Kak Yuni di sini. Oke. Jadi nanti langsung ya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 1. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Langsung ya. Boleh. Boleh dibantu digeser.
Oke, jadi nama games kita hari ini itu harta karun. Siapa mau harta karun? Mau. Oke. Jadi di games ini kalian bakal punya tugas yang beda-beda. Nanti aku jelasin satu-satu, tapi ini umum dulu. Jadi pertama, kalian yang kelas-kelas kecil ini, yang balita, batita, kalian bakal ngambil kertas dari ujung belakang sono. Lihat di belakang sono. Udah lihat? Iya. Nanti jadi ada kertas-kertas. Kalian harus pindahin dari ujung sono ke mangkok yang di tengah sini nih. Yang di sini. Udah lihat? Iya, jadi nanti kalian akan ada mangkok begini. Jadi bagian kelas kecil dari sini bawa ke sini. Terus tugas untuk kelas Pratama dan Madya, kalian bakal nyusun yang ada dari sini yang udah diambilin. Jadi isi kertas itu potongan-potongan dari ayat. Nanti ayatnya kalian harus disusun sama yang kelas Pratama sama Madya. Terus terakhir, kalau udah selesai disusun, bakal ada kakaknya. Jadi untuk kelompok 1 nanti kalau udah kelar akan ngomong ke kakak Noel. Kakak Noelnya di mana? Coba angkat tangan. Ada di belakang ya kakak Noel. Untuk kelompok 1 udah lihat? Ada tahu kan nih? Kakaknya yang bingung lagi nyarinya. Kelompok berapa ini? Kakak Noel yang mana? Coba kakak saya kakak Noel. Sini kenapa ada kakak Noel? Kelompok 1 ya? Kakak ini saya. Iya, jadi untuk kelompok 1 nanti akan ke kakak Noel. Nih lihat mukanya baik-baik kan. Untuk kelompok 2 nanti akan ke Kak Jose. Ya aku. Untuk kelompok 3 nanti ke aku. Ke Kak Esther. Nanti kalau udah kelar, udah disusun, udah dibilang benar sama kita, nanti kalian akan dikasih kotak harta karun. Nah itu bagiannya nanti buat yang tunas yang gede-gede. Di dalam kotak itu bakal ada puzzle. Nah tugas untuk yang tunas kalian harus nyusun puzzle-nya. Ya. Udah paham semua? Coba dites Kak. Yang Coba. kecil tugasnya apa? Terlalu ngerti tapi Coba yang kecil. sudah tahu deh yang penting gede, yang gede. Ayo itu caranya ya, yang kecil dulu. Ayo. Yang kecil tadi tugasnya apa Adik-adik? Ambil tadi ada kertas kecil-kecil di mangkok ya. Ben, nanti kertasnya diambil ya Ben. Diambil, dibuka, dipindahin. Itu mangkoknya ada 2. Jadi dari satu mangkok dipindahin ke mangkok yang satu. Itu tapi jangan lupa dibuka dulu ya Cing ya. Dibuka dulu ya. Dibuka dulu baru ditaruh. Nanti kakaknya yang besar baru susun ayat Alkitab. Kalau sudah selesai, nanti kakaknya lagi yang paling besar Susunnya susun Alkitab nggak? puzzle. Tadi lapornya kemana? Kelompok 1 tadi lapor kemana? Kak siapa? Kelompok 1 lapor kemana kalau sudah selesai? Yang gede ke siapa? Kak No? Oke, kelompok 2 tadi lapornya kemana? Kak Jose. Kelompok 3 tadi lapornya kemana? Esther. Oke, good. Kakak-kakaknya lebih paham, bantu arahin adik-adiknya, oke? Ya. Sekarang posisinya diputar yang paling kecil di sana.
kasih Tuhan buat ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menuntun apapun acara kami Tuhan. Engkau terus Tuhan memelihara kami supaya setiap hati anak-anakmu juga mengingat Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan kami tidak layak ya Tuhan, tapi Engkau mau datang, Engkau mau ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kasih kami yang begitu bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang dan Tuhan Kau berkati perjalanan pulang anak-anakku ini. Sampaikan di tempat dan kami berjumpa di hari Minggu nanti. Dan berkatilah setiap makanan yang beri kami makan. Tuhan berkati